Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa rekan kerjamu yang melewatkan tenggat waktu itu pemalas, tapi saat kamu melakukan hal yang sama, itu karena kamu terlalu banyak pekerjaan? Atau kenapa pengemudi yang menyalipmu di jalan itu egois dan tidak sabaran, tapi saat kamu yang menyalip, itu karena kamu buru-buru ada urusan penting? Selamat datang di salah satu bug paling fundamental dalam sistem operasi manusia. Sebuah kesalahan dalam berpikir yang dilakukan oleh 99% orang setiap hari. Dan bagian terbaiknya, setelah kamu memahami cara kerjanya, kamu bisa mulai menggunakannya untuk keuntunganmu. Bukan untuk memanipulasi, tapi untuk menjadi lebih persuasif, lebih berempati, dan lebih efektif dalam hidup. Mari kita sebut ini paradoks penilaian. Kita menilai orang lain berdasarkan tindakan mereka, tapi kita menilai diri kita sendiri berdasarkan niat kita. Temanmu terlambat datang. Pikiran pertamamu, dia tidak menghargaiku, dia egois. Kamu melihat tindakannya, keterlambatan, dan langsung menyimpulkan karakternya. Sekarang bayangkan kamu yang terlambat. Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri? Sial, macet total. Tadi pagi juga ada meeting mendadak. Kamu tidak berpikir, aku orang yang tidak bisa diandalkan. Kamu fokus pada konteks, pada situasinya. Bagimu, duniamu penuh dengan detail dan alasan yang valid. Tapi dunia orang lain, itu hanyalah panggung sederhana, tempat mereka memerankan karakter mereka. Si pemalas, si bodoh, si egois. Dalam psikologi, fenomena ini disebut kesalahan atribusi fundamental atau fundamental attribution error. Ini adalah kecenderungan kita untuk terlalu menekankan penjelasan berbasis kepribadian untuk perilaku orang lain, sambil meremehkan faktor situasional. Singkatnya, kita adalah sutradara film yang kompleks tentang hidup kita sendiri, tapi hanya menjadi kritikus film yang malas untuk hidup orang lain. Kenapa otak kita melakukan ini? 3 alasan utama. 1, otak kita pemalas. Menganalisis situasi seseorang, kemacetan, masalah keluarga, tekanan pekerjaan, membutuhkan energi mental. Memberi label dia bodoh itu cepat, mudah, dan efisien secara kognitif. Otak kita berevolusi untuk menghemat energi. Menghakimi adalah jalan pintas. Ini adalah junk food mental. Memuaskan seketika, tapi tidak bergizi. 2, fokus perhatian. Saat kamu melihat orang lain bertindak, orang itu adalah figur dan situasinya adalah latar belakang. Dia yang paling menonjol. Jadi secara alami kamu menganggap dialah penyebabnya. Tapi saat kamu yang bertindak, kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri. Kamu melihat situasinya. Kamu melihat kemacetan di depanmu, tumpukan pekerjaan di mejamu. Fokusmu ada pada lingkungan, bukan pada dirimu. 3, ilusi kontrol dan perlindungan ego. Jauh lebih menenangkan untuk percaya bahwa dunia ini adil dan orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Seseorang gagal karena dia malas, bukan karena nasib buruk. Jika kamu mengakui bahwa situasi bisa menyebabkan kegagalan, itu berarti hal buruk juga bisa terjadi padamu. Bahkan jika kamu orang baik, itu menakutkan. Lebih mudah menyalahkan korban. Oke, sekarang kamu tahu apa dan mengapa. Inilah bagian yang paling penting. Bagaimana cara menggunakannya? Ada 3 level penguasaan. Level 1, mengelola persepsimu terhadap orang lain. Lain kali seseorang melakukan sesuatu yang membuatmu kesal, memotong antrean, mengirim email bernada kasar, atau mengabaikanmu, paksa otakmu untuk berhenti. Alih-alih bertanya, ada apa dengan orang ini? Tanyakan, apa yang mungkin sedang terjadi pada orang ini? Pengemudi yang menyalipmu? Mungkin istrinya akan melahirkan. Rekan kerja yang emailnya singkat? Mungkin dia sedang mengurus orang tuanya yang sakit. Kamu tidak tahu. Tujuannya bukan untuk membenarkan perilaku buruk. Tujuannya adalah untuk memisahkan tindakan dari identitas. Ini memberimu kekuatan. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mengubah kepribadian seseorang. Tapi kamu bisa mengubah situasi seseorang. Jika seorang karyawan terus-menerus membuat kesalahan, alih-alih melabelinya tidak kompeten, tanyakan. Apakah dia mendapat pelatihan yang cukup? Apakah bebannya terlalu berat? Apakah alat yang digunakannya efisien? Mengubah situasi adalah tindakan, melabeli adalah kepasifan. Inilah keuntungan pertamamu. Kamu beralih dari seorang kritikus menjadi seorang pemecah masalah. Level 2, mengelola persepsi orang lain terhadapmu. Sadari ini, sama seperti kamu menghakimi orang lain juga menghakimimu dengan cara yang sama. Mereka tidak tahu niat baikmu. Mereka tidak tahu kamu sedang mengalami hari yang buruk. Mereka hanya melihat tindakanmu. Ini berarti jika kamu ingin mengelola reputasimu, kamu harus proaktif dalam memberikan konteks. Kamu akan terlambat 5 menit untuk rapat, jangan hanya muncul dan berkata, maaf terlambat, kirim pesan sebelumnya. Maaf, saya akan terlambat 5 menit, ada kecelakaan di jalan tol. Lihat perbedaannya? Maaf terlambat membuat mereka mengisi kekosongan dengan asumsi. Dia tidak terorganisir.
Maaf terlambat karena X mengarahkan atribusi mereka ke situasi, bukan ke karaktermu. Ini bukan tentang mencari-cari alasan. Ini tentang komunikasi strategis. Kamu memberikan data yang benar kepada otak mereka yang malas agar mereka sampai pada kesimpulan yang benar. Kamu menyerahkan proyek yang tidak maksimal, jangan hanya mengirimkannya, tambahkan catatan. Ini yang bisa saya selesaikan mengingat data dari Departemen X baru masuk tadi pagi. Saya akan menyempurnakannya di iterasi kedua. Kamu secara proaktif membingkai narasi. Kamu tidak membiarkan pikiran orang lain yang bekerja secara otomatis merugikanmu. Ini adalah seni manajemen persepsi yang etis. Level 3, membebaskan diri sendiri. Ini adalah level yang paling dalam dan transformatif. Kamu berhenti menerapkan kesalahan atribusi fundamental pada dirimu sendiri. Kamu gagal dalam sebuah presentasi. Pikiran otomatis, aku payah, aku bukan pembicara yang baik, aku penipu. Kamu mengatribusikan satu kegagalan pada identitasmu secara keseluruhan. Gunakan logika yang sama seperti yang kamu gunakan pada orang lain. Beri dirimu kebaikan untuk melihat situasinya. Aku kurang tidur malam sebelumnya, proyektornya bermasalah, pertanyaan dari audiens tidak terduga. Ini bukan menyangkal tanggung jawab. Kamu masih bisa berkata, lain kali aku akan berlatih lebih banyak, bahkan jika aku lelah. Tapi kamu memisahkan hasil dari nilaimu sebagai pribadi. Kesalahan tidak membuatmu menjadi seorang yang gagal. Itu hanya berarti kamu adalah seseorang yang mengalami kegagalan. Ada perbedaan besar. Dengan memahami bug mental ini, kamu mendapatkan 3 keuntungan besar. Pertama, kamu menjadi lebih berempati dan efektif dalam berurusan dengan orang lain karena kamu fokus pada situasi yang bisa diubah, bukan karakter yang kaku. Kedua, kamu menjadi komunikator yang lebih baik, mampu membingkai tindakanmu dengan konteks untuk memastikan niatmu dipahami dengan benar. Dan ketiga, yang paling penting, kamu menjadi lebih baik pada diri sendiri. Kamu mengembangkan ketahanan mental, memandang kegagalan sebagai peristiwa, bukan sebagai vonis seumur hidup. Jadi, lain kali kamu siap menghakimi seseorang atau dirimu sendiri, ingatlah, berhentilah sejenak. Alihkan fokus dari siapa ke mengapa. Kamu tidak hanya akan melihat dunia dengan lebih jernih, kamu juga akan menemukan bahwa kamu memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengubahnya daripada yang pernah kamu bayangkan.